Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel saya kembali. Kali ini saya sedang berada di stasiun Bandung, tepatnya di sisi pintu utara teman-teman. Pintu utara khusus keberangkatan untuk kereta api jarak jauh dan kereta api feeder. Nah, hari ini hari Senin, tanggal 9 Februari tahun 2026. Saya akan mencoba kereta api Pangandaran di kelas panoramik. Saya akan menaiki kereta api Pangandaran relasi dari stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Banjar nih teman-teman. Cuacanya lumayan cukup mendung ya teman-teman di stasiun Bandung ini. Nah, barusan sekitar 15 menit yang lalu ya teman-teman, bahwasanya kereta api Pangandaran ini mengalami keterlambatan. Masih berada di sekitaran stasiun Purwakarta. Kurang lebih jam 1 nih teman-teman nyampe stasiun Bandungnya. Wah, berarti telatnya sekitar 1 jam ya teman-teman. Kenapa ya kira-kira teman-teman ada keterlambatan? Kenapa ya teman-teman? Sekarang ini hari Senin tanggal 9 Februari 2026. Kira-kira kereta api Pangandaran mengalami keterlambatan disebabkan karena apa ya teman-teman? Oke, mungkin kita akan tunggu terlebih dahulu kereta api Pangandaran tiba di stasiun Bandung. Saya akan menaik kereta api Pangandaran di kelas panoramik teman-teman. Selamat menonton. Sekarang ini pukul 11 lebih 39 menit. Harusnya kurang lebih sekitar 14 menit lagi kereta api Pangandaran diberangkatkan dari stasiun Bandung. Tetapi tadi saya mendapat informasi bahwasanya mengalami keterlambatan. Keterlambatannya juga lumayan cukup parah teman-teman. Kurang lebih hampir 1 jam. Ini kira-kira ada keterlambatan apa ya teman-teman? Nah, ini stasiun Bandung hari ini lumayan mendung ya teman-teman. Ini juga banyak untuk para penumpang ya teman-teman yang akan naik kereta api, entah naik kereta api apa ya teman-teman, mungkin feeder ataupun kereta api jarak jauh yang lainnya. Oke teman-teman, stasiun Bandung ini memiliki 2 keberangkatan pintu untuk kereta api ya teman-teman. Di sini adalah stasiun Bandung untuk keberangkatan kereta api jarak jauh di pintu utara ya teman-teman. Di pintu utara seperti kereta api feeder, kereta api Parahyangan, Pangandaran, kereta api Papandayan, dan juga kereta api jarak jauh yang lainnya diberangkatkan ataupun pintu masuknya bisa lewat pintu utara ataupun khususkan untuk pintu utara. Sedangkan di sebelah sana ya teman-teman ya, ada pintu keberangkatan dari kereta api stasiun Bandung pintu selatan, yang dimana itu dikhususkan untuk penumpang para kereta api lokal ataupun komuter lain Bandung Raya. Tetapi untuk boarding kereta api jarak jauh bisa juga ya teman-teman, ataupun check-in ya, bisa juga di area pintu selatan stasiun Bandung, tepatnya ada di sebelah sana. Ini kira-kira kereta api Pangandaran masih di sekitaran mana ya teman-teman? Ini lumayan banget loh keterlambatannya, cukup parah ya teman-teman. Dikarenakan apa ya? Ada gangguan kah ataupun ada trouble kah? Entah kenapa ya teman-teman. Mungkin sekitar 1 jam lagi nih nyampe stasiun Bandung. Oke, mungkin kita akan tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Kereta api Pangandaran tiba di stasiun Bandung. Mungkin kita akan coba sedikit masuk ke dalam ya teman-teman. Oke teman-teman, di pintu keberangkatan kereta api stasiun Bandung pintu utara ini sudah cukup lengkap ya teman-teman. Ada gerai-gerai retail ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman kalau misalkan belum sempat membawa makanan ataupun cemilan, bisa membelinya terlebih dahulu di sini ya teman-teman. Di sini sudah cukup lengkap banget. Mulai ada dari Yomart, ada Rotio, ada Alpha Express, dan juga di sana ada tempat print ataupun cetak tiket ya teman-teman. Jadi ini sudah cukup lengkap untuk di stasiun Bandung di pintu utara ya teman-teman. Sekarang ini pukul 11 lebih 44 menit. Teman-teman, sekarang ini pukul 11 lebih 47 menit. Barusan saya menanyakan ke petugas bahwasannya kereta api Pangandaran diperkirakan akan diberangkatkan ataupun tiba di stasiun Bandung sekitar pada pukul 13 lebih 13 menit. Berarti hampir 1,5 jam lagi nih teman-teman. Wow, ini mengalami keterlambatannya sangat-sangat parah banget ya teman-teman. Ini dikarenakan kenapa ya teman-teman kira-kira ya? Mungkin kita akan tunggu terlebih dahulu untuk menunggu
keberangkatan ataupun ketibaan kereta api Pangandaran di stasiun Bandung. Mungkin kita akan di sekitaran sini dulu ya teman-teman, sampai mungkin nanti dengan pukul 1 ataupun setengah 1. Wow, ini telatnya parah banget. Jika teman-teman ingin membeli tiket dadakan untuk kereta api jarak jauh, ini tepatnya di stasiun Bandung pintu utara ya teman-teman. Ini stasiun Bandungnya. Tepatnya di sebelah sana itu ada layanan loket dan juga customer service. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli tiket dadakan ataupun juga yang ingin membatalkan tiket perjalanan, bisa langsung menuju ke situ teman-teman. Di sana ada bagian loket dan juga untuk customer service. Ini berada di stasiun Bandung pintu utara. Oke teman-teman, sekarang ini pukul 12:40. Tadi ada informasi yang masuk lewat WhatsApp ya teman-teman, bahwasannya keterlambatan kereta api Pangandaran ini disebabkan oleh gangguan dari rangkaian kereta api Parahyangan dengan nomor KA 131. Gangguan kenapa ya nih kira-kira teman rangkaiannya? Ini sekarang ini pukul 12:40. Kita coba tunggu di dalam apakah sudah bisa. Tapi tadi bisa sih teman-teman ya, kata petugasnya yang barangkali mau tunggu di dalam bisa. Tapi saya memutuskan untuk menunggu di luar stasiun saja teman-teman. Di pintu Bandung di bagian sisi utara ataupun pintu keberangkatan bagian utara sudah menyediakan 2 layanan untuk boarding ya teman-teman, ataupun check-in. Yang pertama ada manual dan yang kedua ada layanan face recognition. Jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar ataupun sudah bisa ataupun sudah pernah menggunakan face recognition, di stasiun Bandung juga sudah melayani fitur ataupun boarding secara face recognition ya teman-teman, ataupun secara manual juga ada teman-teman. Ini kita coba langsung masuk saja teman-temannya ke dalam, karena saya belum pernah ataupun belum mendaftar face recognition, jadi boarding secara manual saja. Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam stasiun, tepatnya di ruang tunggu sisi utara teman-teman. Seperti biasa ada lokomotif RNB CC201 8340 Depo Induk Bandung yang hanya bertugas sebagai langsir saja teman-teman. Sebagai langsir saja dari rangkaian kereta api di stasiun Bandung. Ini suasananya juga cukup ramai sekali teman-teman di stasiun Bandung ini. Mungkin ini para penumpang juga yang menunggu kereta api Pangandaran ya barangkali teman-teman. Oke teman-teman, pada pukul 13:04 para penumpang kereta api Pangandaran dipersilakan untuk menunggu di peron jalur 5. Ini banyak juga teman-teman penumpang kereta api Pangandaran ini. Ini kereta api Pangandaran okupansinya juga lumayan bagus ya teman-teman ternyata. Apakah ini kelas panoramiknya akan full? Kita akan coba cek nanti ya teman-teman. Yang jelas ini sudah bisa dipersilakan menunggu di peron jalur 5. Ramai juga nih teman-teman, padahal hari ini hari Senin, hari weekday teman-teman, tapi penumpangnya bagus juga nih okupansinya. Kereta api Sarayu tujuan akhir stasiun. Wow, ini penuh sekali penumpang kereta api Pangandaran.
teman-teman penumpang kereta api Pangandaran. Nah teman-teman, ini mendapatkan botol minum ya teman-teman, kompensasi sebagai keterlambatan kereta api Pangandaran sekitar 1 jam. Teman-teman mendapatkan kompensasi air putih aqua ya teman-teman. Kelas panoramiknya ada di belakang lokomotif teman-teman. Kami informasikan kepada jalur penumpang kereta api Pangandaran. Kami persilakan untuk memasuki rangkaian yang telah tersedia di jalur 5. Adapun susunan rangkaian kereta api Pada pukul 13:19 kereta api Pangandaran diberangkatkan dari stasiun Bandung mengalami keterlambatan kurang lebih 1 jam 26 menit. Wow, mengalami keterlambatan yang sangat cukup parah ya teman-teman, akibat gangguan dari rangkaian kereta api Parahyangan dengan nomor K131. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun tujuan akhir Stasiun Banjar dan cepat. Pada pukul 13:27 kereta api Pangandaran telah tiba di stasiun Kiara Condong. Apakah di samping saya nanti akan terisi nih teman-teman? Kita akan coba tunggu ya nanti. Pada pukul 13:50 kereta api Pangandaran telah melintas langsung di stasiun Cicalengka. Selepas dari stasiun Cicalengka, jalur ke arah stasiun Nagreg, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar sampai dengan stasiun Kroya adalah jalur single track, dan juga dari arah Cicalengka ke Nagreg hingga Tasikmalaya
adalah salah satu jalur ekstrim yang berada di Indonesia dengan kontur tanah yang naik turun serta tanjakan dan turunan yang sangat terjal ya teman-teman, yang dimana keretanya tidak bisa berjalan dengan cepat ya teman-teman. Kecepatannya dibatasi ya teman-teman dikarenakan jalur pegunungan serta tanjakan turun yang sangat terjal ya teman-teman. Stasiun Cicalengka ini kalau tidak salah memiliki ketinggian di 690 meter di atas permukaan air laut, dan Stasiun Nagreg selepas dari Stasiun Cicalengka memiliki ketinggian 848 meter di atas permukaan air laut. Jadi ketinggiannya sangat-sangat tinggi teman-teman. Dari arah Cicalengka hingga ke arah Stasiun Nagreg itu jalurnya sangat menanjak ya teman-teman. Pada pukul 14:19 kereta api Pangandaran telah tiba di Stasiun Leles. Ini masuk di jalur 1 teman-teman. Di jalur 2. Ini sepertinya akan bersilang dengan kereta api Lodaya nih teman-teman, sepertinya ya. Kita akan coba cek. Pada pukul 14:20 kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di Stasiun Leles, masih mengalami keterlambatan kurang lebih hampir 1 jam lebih ya teman-teman. Dari Stasiun Leles ini masuk di jalur 2 teman-teman, sepertinya akan segera bersilang dengan kereta api Lodaya kalau tidak salah teman-teman, atau akan segera diberangkatkan. Kita akan coba tunggu terlebih dahulu. Yang jelas kereta api Lodaya ini belum melintas langsung teman-teman, ataupun belum berpapasan dengan kereta api Pangandaran. Sinyal keluar Stasiun Leles sudah berdiri teman-teman, berarti akan segera melintas langsung kereta api Lodaya relasi dari Stasiun Solo Balapan tujuan akhir Stasiun Bandung.
Nah teman-teman, untuk kereta api Pangandaran ini sudah menggunakan kereta api ataupun rangkaian panoramik generasi ketiga teman-teman. Pada pukul 14:26 kereta api Pangandaran telah diberangkatkan kembali dari stasiun Leles. Pada pukul 14:39 kereta api Pangandaran telah tiba di stasiun Cibatu. Jadi kereta api Pangandaran ini berhenti di stasiun Leles dan juga di stasiun Cibatu. Di stasiun Cibatu, tepatnya di jalur 4, ada lokomotif Posko ya teman-teman. Pada pukul 15:13 kereta api Pangandaran telah tiba dan berhenti di stasiun Cipendei, mengalami keterlambatan kurang lebih 1 jam 20 menit. Keterlambatannya masih terbawa hingga stasiun Cipendei teman-teman ya. Nah di stasiun Cipendei ini semua kereta wajib berhenti, itu kereta ekonomi, eksekutif, panoramik ataupun bahkan kereta presiden sekalipun. Keretanya wajib berhenti di sini kurang lebih 10 menit untuk memeriksa seluruh rangkaiannya untuk layak ataupun tidak melanjutkan perjalanan kereta api. Dikarenakan jalur dari stasiun Cicalengka hingga stasiun Cipendei itu kurang lebih naik turun ya teman-teman ya, lebih banyak nanjaknya. Sedangkan untuk dari arah stasiun Cipendei sampai dengan ke arah stasiun Tasikmalaya itu dominan jalurnya menurun ya teman-teman. Jadi di sini di stasiun Cipendei ini wajib dilakukan pemeriksaan rangkaian terlebih dahulu kurang lebih sekitar 10 menit. Nah teman-teman, di stasiun Cipendei juga biasa ada
penumpang tuh pada turun ya untuk merokok ataupun yang jajan-jajan. Nah sekarang sepertinya untuk di stasiun Cipeundeuh ini sudah ada tempat kios-kios ya teman-teman. Kita akan coba cek ya. Nah teman-teman sekarang sudah ada kios ya, jadi untuk stasiun Cipeundeuh ini lebih nyaman ya teman-teman, dan juga para pedagang bisa menyapa penumpang lebih dekat lagi. Oke teman-teman, untuk sarana kereta api panoramik yang saya naiki kali ini adalah K1002225. K1 adalah sarana kereta kelas eksekutif ataupun di atasnya. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik ke lokomotif. 02 adalah tahun pertama dinas di tahun 2002, serta 25 adalah nomor urut ke-25 di tahun 2002. BD adalah depo induk kepemilikan dari Bandung untuk dari rangkaian ini. BK adalah barat kosong sekitar 41.000 kg ataupun 41 ton. MD mulai dinas di tanggal 19 bulan 6 2002. Nah sepertinya ini lokomotifnya kiriman dari Sumatera nih teman-teman. Lokomotif dinas kali ini dari kereta api Pangandaran adalah CC 2061505 Depo Induk Sidotopo, adalah lokomotif yang kiriman dari Sumatera ya teman-teman. Di stasiun Cipeundeuh juga kita bersilangan dengan kereta api Kuto Jaya Selatan, relasi di stasiun Kotoarjo, tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Ini berangkatkan mana dulu teman-teman? Sepertinya kereta api Kuto Jaya Selatan terlebih dahulu ya. Ini adalah rangkaian kelas eksekutif dari kereta api Pangandaran. Kereta api Pangandaran ini sudah menggunakan panoramik generasi ketiga teman-teman, generasi terbaru. Jadi salah satu keunggulannya adalah pintu otomatis ya. Tutup terlebih dahulu. Pintunya sudah otomatis ya teman-teman. Kereta api Pangandaran ini menggunakan panoramik generasi ketiga yang paling terbaru ya teman-teman. Pada pukul 15:43 kereta api Pangandaran telah tiba di stasiun Ciawi. Harus tunggu bersilangan dengan kereta api Malabar, relasi di stasiun Malang, tujuan akhir stasiun Bandung.
Pada pukul 15:53 kereta api Pangandaran kembali diberangkatkan dari stasiun Ciawi. Pada pukul 16:05 kereta api Pangandaran yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Raja Polah. Harusnya sekitar 3 menit lagi kereta api Pangandaran yang saya naiki harusnya telah tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Banjar. Namun karena telat ya teman-teman, baru tiba di stasiun Raja Polah. Ini belum Tasikmalaya teman-teman, belum Ciamis. Masih cukup lumayan lama nih kereta api Pangandaran mengalami keterlambatannya 1 jam lebih teman-teman. Nanti di sini kita akan tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis, relasi dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir stasiun Bandung. Nanti kita akan coba tunggu di sini, akan melintas langsung di jalur 1 stasiun Raja Polah. Pukul 16:11 kereta api Argo Wilis belum melintas langsung nih teman-teman. Kereta api Pangandaran udah telat, ditambah telat lagi nih sekarang teman-teman. Sepertinya bukan hanya kereta api Pangandaran saja yang mengalami keterlambatan. Kereta api dari arah timur menuju ke arah barat juga sama teman-teman, mengalami keterlambatan. Seharusnya kereta api Argo Wilis itu tiba nantinya di stasiun Cipendei kurang lebih pada pukul 16:25. Sekarang pukul 16:11 masih belum melintas langsung di stasiun Raja Polah teman-teman. Belum nantinya harus melintas langsung di stasiun Ciawi teman-teman. Sama berarti dari arah timur juga mengalami keterlambatan kereta-kereta api dari arah timur. Ini imbas dari kereta api tadinya Parahyangan ya teman-teman. Jadinya kereta api Pangandaran ini mengalami keterlambatan teman-teman. Kalau dari arah timur sih kurang tahu ya. Tapi ini sepertinya lumayan mengalami keterlambatan ya untuk dari kereta api Argo Wilis. Oke teman-teman, sekarang ini pukul 17:04. Kereta api Pangandaran telah diberangkatkan dari stasiun Ciamis. Tadi saya tidak memvideokan teman-teman ya kedatangan kereta api Pangandaran di stasiun Tasikmalaya. Sekarang ini pukul 17:04. Kereta api Pangandaran telah diberangkatkan dari stasiun Ciamis. Teman-teman, ini harusnya pukul 17:00 itu kembali diberangkatkan dari stasiun Banjar, tujuan akhir stasiun Gambir. Tapi ini pada pukul 17:04 aja belum tiba di stasiun Banjar teman-teman, tujuan akhirnya. Ini keterlambatannya ke bawah terus sampai tujuan akhir ya teman-teman. Entah nih, nanti kira-kira akan kembali diberangkatkan dari stasiun Banjar pada pukul berapa nih teman-teman. Yang harusnya jadwalnya pukul 17 tepat, nanti diberangkatkan dari stasiun Banjar pada pukul berapa nih kira-kira teman-teman. Dikarenakan keterlambatannya emang lumayan banyak ya teman-teman. Apalagi jalur dari stasiun Cicalengka sampai dengan stasiun Banjar dan sampai juga Kroya itu masih single track teman-teman. Jadi harus gantian ya jalurnya, harus tunggu bersilang oleh dengan kereta api yang lainnya ya teman-teman. Oke, mungkin sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Banjar. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit sharing-sharing ya tentang pengalaman pertama saya naik kereta api kelas panoramik, khususnya di kereta api Pangandaran ini. Oke teman-teman, sedikit membahas kereta api panoramik generasi ketiga yang disandingkan dengan kereta api Pangandaran ya teman-teman.
Nah ini untuk dari segi interior menurut saya cakep banget ya teman-teman, bagus banget. Dan juga kursinya sangat berbeda sekali dibanding dengan kursi generasi pertama dan juga generasi kedua. Ini sekarang kursinya model-model kursi kereta cepat ya teman-teman, kereta Wush ya teman-teman. Dan juga di atas serta pinggiran ini ada ornamen-ornamen ya teman-teman, yang menurut saya ini cakep banget ya teman-teman, menambah kesan estetik di dalam kereta api panoramik ini. Dan juga dari segi interiornya sangat berbeda ataupun cukup berbeda teman-teman dengan kereta api panoramik generasi pertama dan juga generasi kedua. Menurut saya ini perbandingan kereta api panoramik generasi pertama dan juga generasi kedua lebih cakep dan juga lebih estetik untuk generasi ketiga ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih suka dengan generasi pertama ataupun generasi kedua. Ya emang sih saya belum pernah nyoba ya teman-teman generasi yang pertama dan juga generasi kedua, tetapi untuk yang generasi ketiga terbaru ini menurut saya ini benar-benar bagus dan juga benar-benar estetik banget ya teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Banjar. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Pangandaran akan segera tiba di tujuan akhir, stasiun Banjar. Nah untuk kereta api Pangandaran ini memiliki 3 kelas kereta teman-teman. Yang pertama ada kereta api premium, yang kedua ada kereta api eksekutif, dan juga yang ketiga ada kereta api kelas panoramik. Nah untuk kereta api Pangandaran ini memiliki relasi dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Banjar dan juga stasiun Banjar tujuan akhir stasiun Gambir. Dalam satu harinya masing-masing ada satu keberangkatan ya teman-teman, dari stasiun Gambir pada pagi hari dan juga dari stasiun Banjar pada sore hari. Nah saya menaiki kereta api Pangandaran ini di kereta api kelas panoramik ya teman-teman. Kemarin sih saya cek harganya di Rp250.000, tetapi hari ini saya membayarkan di harga Rp300.000 teman-teman. Ada kenaikan harga sekitar Rp50.000. Nah teman-teman, untuk kereta api Pangandaran ini memiliki tarif parsial yang dimana untuk rute-rute tertentu seperti rute-rute dari ada rute stasiun Bandung ke stasiun Banjar, itu harga tiketnya untuk kereta api kelas premiumnya di harga Rp105.000, sedangkan untuk di harga kelas eksekutifnya di harga Rp130.000. Dan juga untuk per hari ini ya teman-teman, ataupun baru-baru ini untuk kelas panoramiknya relasi dari stasiun Bandung ke stasiun Banjar itu di harga Rp300.000. Menurut saya itu masih sedikit worth it ya teman-teman. Dan jujur untuk saya sih memang kemahalan ya teman-teman, karena saya baru pertama kali juga coba kelas panoramik. Tetapi untuk dari segi layanan tadi mendapatkan snack juga dan juga minuman ya teman-teman, dan juga untuk dari segi interior dan fasilitas ini lumayan lengkap ya teman-teman, cukup lengkap juga teman-teman. Jadi sebanding lah dengan harganya dan juga dengan rutenya ya teman-teman. Tapi sih emang saya baru pertama kali naik kereta api ini, jadi mungkin agak kemalahan ya bagi saya teman-teman. Tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah mempunyai ataupun yang sudah pernah nyoba, mungkin ini worth it ya teman-teman. Ataupun teman-teman punya pendapat sendiri boleh banget ya. Yang jelas ini sih harga Rp300.000 di kereta kelas panoramik bagi teman-teman yang mau nyoba sesekali, yang mau nyoba-nyoba kereta panoramik ataupun yang belum pernah naik kereta api panoramik, boleh banget dicoba, sangat rekomendasi banget ya. Ini kalau misalkan jadwal normal dari stasiun Bandung keberangkatannya pukul 11:53 dan juga tiba di stasiun Bandung pada pukul 16:08. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit sharing dari saya teman-teman. Sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir, stasiun Banjar. Di dalam kereta Pada pukul 17:25, kereta api Pangandaran baru tiba di stasiun Banjar, mengalami keterlambatan kurang lebih 1 jam 17 menit. Wow, 1 jam 17 menit nih akibat trouble kereta api Parahyangan teman-teman. Ternyata lokomotifnya gangguan di stasiun Gambir, jadi kereta api Pangandaran ditahan keberangkatannya dari stasiun Gambir. Wah, ini nyampe Gambir lagi jam berapa nih teman-teman? Udah telah 1 jam 17 menit. Sepertinya harus langsung diputar lokomotifnya.
Oke teman-teman, kali ini saya sudah tiba di stasiun Banjar dengan kondisi hujan ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya masih kurang maksimal. Mohon maaf juga teman-teman, banyak momen-momen yang saya tidak videokan juga teman-teman. Maaf juga kalau misalkan videonya masih seadanya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.